efektif ya. Oke, selamat malam kawan-kawan semuanya. Terima kasih sudah bergabung di Ngobrol Buku di hari ini, hari Jumat ya, Jumat malam, tanggal 26 Januari 2024. Selamat datang di Ngobrol Buku. Sebelum kita masuk ke diskusi, izinkan saya, Eka Dalanta, mewakili Ngobrol Buku untuk menyapa kawan-kawan semua dan bercerita sedikit tentang Ngobrol Buku. Saya izin share screen ya. Ini sekilas tentang Ngobrol Buku. Ngobrol Buku mengenal Hasanah Sastra Indonesia. Jadi Ngobrol Buku itu memang secara khusus membicarakan sastra Indonesia. Kita pertama sekali memulai kegiatan di 20 Mei 2020. Jadi sebenarnya masih terhitung masih muda ya, masih balita, masih memasuki tahun yang keempat. Dan di Ngobrol Buku kita punya satu cita-cita bahwa sastra itu untuk semua orang. Jadi kita ingin memperkenalkan sastra untuk lebih dekat kepada orang banyak, kepada masyarakat banyak. Kalau ngomongin sastra itu nggak hanya untuk penulis saja, tidak hanya untuk mereka yang mengambil pendidikan sastra saja, tapi sastra itu perlu dibaca oleh semua orang. Karena itu ketika membicarakan karya sastra juga di Ngobrol Buku kita menghadirkan narasumber dengan berbagai latar profesi, baik itu sebagai penulis, baik itu sebagai fotografer, misalnya travel vlogger, apapun profesinya, yang penting dia membaca karya sastra. Dan kemudian kita juga memanfaatkan teknologi, karena itu yang paling dekat dengan anak-anak muda. Anak-anak muda merupakan target kita. Dan hingga sekarang Ngobrol Buku sudah melakukan tayangan obrolan karya sastra Indonesia selama lebih dari 205 kali dengan lebih dari 190 karya sastra Indonesia yang dibahas. Kita melakukan kegiatan melalui siaran langsung Instagram, Google Meet, atau Zoom meeting seperti yang sekarang kita lakukan. Dan sebulan sekali setelah selesai pandemi kita juga mengadakan obrolan secara luring. Ini beberapa kegiatan yang dilakukan di Ngobrol Buku. Bentar. Nah, ini dia orang-orang yang berada di balik layar Ngobrol Buku. Sebenarnya kita ada 6 orang yang bergiat di Ngobrol Buku. Ada saya, Eka Dalanta, kemudian ada Alda Musi, belum bergabung ya, kemudian ada Bang Ju Henry Caniago, lalu ada Titan Sadewo, dan kemudian ada Dian Nangin. Awalnya kita berlima yang menjadi pendiri dari Ngobrol Buku, dan baru bergabung ya tahun lalu ada Ahmad Hakiki. Nah, dan malam hari ini kita akan ngobrolin unboxing sepaket puisi karya Willy Fahmi Agiska. Untuk membicarakan karya ini sudah hadir bersama kita ada Bang Kiki Sulistyo. Ia menulis dan menekuni puisi sejak 1994. Ia seorang Capricorn. Apakah ini mempengaruhi karya-karyanya? Nanti bisa kita tanyakan saja ke Bang Kiki. Ia juga sudah memperoleh beberapa penghargaan karya sastra. Lalu bersama kita juga sudah hadir Willy Fahmi Agiska, penulis dari buku Unboxing, lahir di Ciamis 24 Agustus 1992. Kini menetap di Jakarta, bekerja sebagai manajer toko buku Atelier Ciremai, serta editor buku lepas. Bergiat di komunitas Arena Studi Apresiasi Sastra UPI sebagai anggota dan di media online sastraburuan.co sebagai redaktur. Beberapa puisinya telah diterjemahkan ke bahasa Inggris dan Korea. Buku puisinya yang telah terbit diantaranya Unboxing, terbitan Buruan Co. 2023, dan Mencatat Demam, Kenca Press 2018. Pada 2019, buku Mencatat Demam dianugerahi penghargaan sebagai buku terbaik Anugerah Hari Puisi Indonesia 2019 oleh Yayasan Hari Puisi. Dan pada 2023, Unboxing dianugerahi penghargaan sebagai 5 buku Indonesia terbaik 2023 oleh fomomedia.id. Dan sebagai moderator kita yang akan memandu obrolan diskusi kita pada malam hari ini adalah Titan Sadewo, seorang penyair dan pengajar. Puisi-puisinya dimuat di media lokal dan nasional. Titan aktif di Ngobrol Buku, seringkali membahas buku puisi. Aktivitas terakhirnya mengajar bahasa Indonesia dan penulisan kreatif di SD sampai SMA. Menjadi emerging writer di Bali Writer Festival dan salah satu pemenang cipta puisi Distopia Payakumbuh Poetry Festival.
Buku pertamanya Celakalah Orang-orang yang Jatuh Cinta. Temui Titan Sadewo di Instagram Titan.Sadewo. Dan untuk kawan-kawan semuanya, jangan lupa untuk follow Instagram @ngobrol.buku. Sekian dari saya. Selamat bergabung di diskusi malam hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Titan Sadewo untuk memandu diskusi. Silakan, Bung Titan. Oke, terima kasih Bu Eka. Ya, Bu Eka adalah salah satu pendiri Ngobrol Buku ya, teman-teman ya. Jadi kami sangat senang sekali, selalu antusias teman-teman bila kami melakukan diskusi di online maupun di offline. Sebelumnya selamat selamat bergabung Bapak Willy Fahmi Agiska dan Bapak Kiki Sulistyo, dua penyair kita yang akan membicarakan unboxing ya malam ini ya. Saya sebagai moderator akan memandu. Nanti teman-teman boleh bertanya, kita nyantai aja, teman-teman boleh sambil merokok, yang ingin merokok, minum kopi, boleh on cam, boleh tidak on cam, boleh nanti tanya lewat ketikan, boleh nanti hidupin mikrofonnya. Nah, aku akan kasih pengantar dulu ya teman-teman yang baik ya. Jadi Willy Fahmi Agiska itu sudah menulis 2 buku ya. Tadi sudah disebutkan Bu Eka, ada Mencatat Demam, Kenca Press 2018, 2019 dia mendapatkan buku puisi terbaik versi HPI. Dan yang kedua adalah Unboxing, diterbitkan buruan.co. Bulan ini saya membaca 12 buku puisi, salah duanya buku Willy saya baca dua-dua. Saya baca Ampenan punya Bang Kiki, tahun semalam saya baca Penangkar Bekisar. Eh, Menarik sekali ya, 2 buku Bang Kiki dan Bang Willy ini. Dan aku pikir nanti akan aku bahas relevansi antara pembacaan Bang Kiki, esai ya, maksud maksud saya di buruan untuk bukunya Unboxing. Mungkin itu pengantar dari saya. Um, ada yang menarik ketika di kelas menulis kreatif saya di SMP. Jadi buku unboxing saya bawa, Bang Willy. Lalu saya pegang-pegang, terus murid bilang begini kan, "Wih, Mister, itu covernya lucu banget, Mister," katanya. Kayak beli mainan katanya gitu. Kayak Hot Wheel kan sebenarnya itu kalau di Indomaret kan. Terus boleh nggak saya pinjam unboxing Mister Titan? Boleh, 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 silakan baca. Dia baca kan, "Wih, Mister ini kok ada apa? COVID, isolasi, apalagi gasken, kok kayak gini Mister?" Dia bingung kan, sebagai anak kecil, sebagai anak sekolah yang Dia nggak dikenalkan tahu. puisi Taufik Ismail, puisi Sapardi Djoko Damono, puisi Hairil Anwar gitu kan. Bahkan di buku SMA tuh udah ada puisi esai loh guys. Aku lihat tuh kayak anjir itu esai, ada puisi esai gitu. Nah, jadi anak-anak kenal puisi dengan lewat kata-kata yang baku, agak melangit gitu-gitu. Lah ketemu unboxing dia agak terbentur kepalanya gitu. Itu aku pikir satu hal yang menarik sekali ya ketika melihat anak kecil kaget. Oh, ternyata puisi bisa ditulis seperti ini begitu. Nah, aku pengen tanya ke Bang Willy dulu pertama nih tentang bagaimana proses kreatifnya. Awalnya di cover buku, di ilustrasi ada maskot sama palet-palet warna di biru dan orange ya. Kalau aku lihat ya di buku ya. Mungkin bisa dari situ, Bang Willy. Soalnya bikin mancis juga nih orang nih, bikin mancis gambar dirinya sendiri, ilustrasi gitu. Gimana, Bang Willy? Dari situ dulu. Silakan. Oke, Tan. Terima kasih teman-teman ngobrol buku. Senang bisa ketemu teman-teman lagi. Dulu terakhir yang diskusi buku Ilda kalau nggak salah, aku join buat apa diskusi ngobrol buku. Uh, Sebenarnya untuk proses cover ini ya, uh, tentu mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Jadi desain covernya itu adalah Silmi Sabila namanya. Dia seorang ilustrator dan kreatif desain gitu. Saya sebenarnya diketemuin sama orang ini tuh oleh teman namanya Fasya Rauf, ada di sini juga. Nah, dia temennya Fasa, terus di ditawarin tuh ke saya. Terus saya lihat akun IG-nya,
dilihat dari karya-karyanya, Silmi tipikal komikal gitu, karakter dan lucu. Terus dalam artian dia secara tema ininya ya, tema output visualnya eh, kelas-kelas urban pinggiran gitu, ada warteg, ada apa, bisa dilihat juga di akun IG-nya Salmonels, nama akun IG-nya. Mungkin aku bisa ini ya share screen Tan. Aku mungkin baru kali ini aku nge-share Boleh, boleh, Pak. eh, proses apa ya, proses alur dari awal desainnya kayak gimana terus sampai sekarang eh, ada di hadapan teman-teman semua gitu hasil akhirnya. Bentar ya. Makan apa itu, Tan? Nugget dari kota. Saya buka unboxing dulu. Udah muncul kan? Hmm, Udah ya? Udah muncul belum? muncul, Pak. Ntar aku buka dulu. Maaf ya, agak lemot nih. Nah, Unboxing. udah Konsep muncul. desain. Sudah. Nah, Mm-mm. jadi eh, setelah kami ngobrol sebelum masuk ke ini, sebenarnya awal mula itu selain aku merasa cocok dengan spirit karya Silmi juga, aku merasa cocok dalam artian Silmi juga punya apa ya, punya fokus eh, latar yang sama, dunia yang sama, yakni tentang dunia urban gitu. Dan aku pikir unboxing pun tidak bisa dinafikan bahwa dia lahir dari sentuhanku pribadi dengan ya mengalami kota lah ya, mengalami urban. Meskipun secara latar kami berbeda gitu. Aku lebih banyak di Bandung dan Silmi di Jakarta. Nah, awalnya kami ngobrol eh, yang yang dari awalan obrolan itu intinya eh, aku bilang ke Silmi ketika kami sudah deal dengan penerbit gitu, bahwa akan Silmi yang jadi ilustratornya. Aku bilang ke Silmi kalau di sini Silmi tidak aku tempatkan atau tidak aku wajibkan untuk memposisikan sebagai ilustrator dalam artian dalam pengertian apa ya, aku nggak me, me, mewajibkan Silmi untuk mengilustrasikan apa yang ada dalam puisinya gitu. Aku bilang ke Silmi kalau Silmi dalam proyek ini aku membayangkan kalau Silmi itu juga adalah semacam pelaku pelaku yang sama gitu, dalam artian ini kayak proyek bersama gitu. Artinya Silmi aku minta untuk dia tidak keluar dari dirinya, dalam artian dari karakter-karakter yang dia bawa dalam semua karya desainnya, desain visualnya. Dan Silmi awalnya juga menduga kalau ya sebagaimana pada umumnya dia menggarap buku juga dulu kan, setauku buku sebelum unboxing ini Silmi menggarap covernya Sabda dengan Dio juga yang cetakan kedua terbitan Mojok yang kolase warna hijau kalau nggak salah, itu harapan Silmi. Nah, Silmi awalnya juga menduga kalau ini tuh dia bakal kayak bikin ilustrasi yang berupaya untuk menggambarkan isi puisi gitu. Ah, aku minta untuk tidak begitu modelnya, tapi Silmi semacam juga penulis keduanya unboxing juga gitu. Dalam artian dalam konteks karya visual gitu.
Itu satu ya. Yang kedua, tidak ada, aku nggak mengharapkan hubungan yang hierarkis ya, kayak aku mendirect Silmi dalam penafsiran dan yang lain. Intinya aku minta ke Silmi, Sil, kamu, aku membayangkan kamu membuat artwork yang tidak, ya keluar dari dirinya, dia berusaha untuk menjadi suara penyair gitu, atau suara puisi gitu. Tapi artworknya nanti tuh bakal jadi semacam komentar dia tentang pembacaan dia terhadap unboxing gitu, manuskrip unboxing sebelum akhirnya terbit. Itu awal mulanya, dan kemudian berproses lah. Nah ini sebenarnya aku layar penuh aja. Ini Silmi mengirimkan draft awal, jadi semacam konsep konsep visualnya. Dan menariknya, Silmi bukan cuma memperlihatkan ide-ide visualnya dalam beberapa poin, tapi dia menjelaskan dalam keyword-keyword tertentu gitu. Nah ini bisa teman-teman lihat, Silmi sangat ini ya, komunikatif. Dia melihat visual nggak hanya sebatas dekoratif gitu. Aku ngelihatnya dia paham simbol dan lain-lain gitu. Dan menurutku ya, ini bakal jadi teman yang sangat seru karena punya medan tatapan yang, atau cara menatap yang kurang lebih nggak jauh dari nalarku berpuisi gitu, atau nalar puisi. Ini ini draft konsep pertama yang dia tawarkan. Nah, kurang lebih begini bayangan dia. Terus dia ini yang kedua, ini konsep kedua. Dan ini konsep ya kurang lebih kayak begini. Dan ini konsep ketiga. Nah, setelah ini akhirnya aku mempertimbangkan kalau dua konsep, yang konsep pertama dan konsep ketiga tuh sudah banyak digarap oleh buku-buku lain gitu ya. Nah, kolase dan apa, ya ini kan sama juga kolase gitu. Aku pikir ini banyak digarap, akhirnya aku paling tertarik dengan yang konsep kedua gitu. Akhirnya aku ke Silmi bilang aku senang dengan konsep kedua, dan menurutku setelah aku coba juga meriset ya, apakah pernah ada buku yang, terutama buku puisi yang menggunakan konsep ini. Sejauh ini sih sampai sekarang belum nemu gitu. Dan di luar itu sebenarnya aku paling suka kalau Cilmi semacam memberikan tafsiran yang lain terhadap buku manuskrip unboxing setelah dia membaca selesai. Dalam pikiranku mungkin Cilmi berpikir kalau uh, dia membayangkan unboxing itu sebagai produk mainan atau semacam action figure ya. Dalam artian mungkin Cilmi melihat atau coba mengomentari buku ini, kalau buku ini secara singkatnya, entah dari segi bahasa dan lain-lain, bahasa sama dengan mainan. Mungkin cara sederhananya begitu. Tapi aku pikir cara Silmi berpikir itu agak cukup mengejutkan gitu. Itu kayak sama dengan nalar nalar puisi menempatkan objek gitu. Aku pikir nalarnya Silmi juga adalah nalar seorang penyair juga gitu dalam melihat sesuatu. Dia menempatkan objek visualnya bukan hanya semata-mata dekoratif, tapi substansinya juga dia paham itu. Aku pikir spirit dan semangat itu nggak jauh dari apa yang uh, ada dalam puisi-puisi yang di unboxing itu. Nah, setelah ini uh, akhirnya sepakatlah bahwa yang kedua ini dikembangkan. Nah, memang panjang dari proses sampai ke tahap akhir yang teman-teman lihat di cover yang sekarang. Sebenarnya Xiaomi ngasih 3 opsi gitu. Nah, ini opsi pertama, ini opsi kedua, dan ini opsi ketiga.
awalnya kan ada detail-detail yang nggak ada di apa di yang versi akhir ini kan. Uh, Sampai tahap akhir tuh ada beberapa detail yang kami diskusi gitu, kayak wajah ini terlalu anak kecil dan sebagainya. Terus label harganya, uh, aku melempar tanggapan kalau ini unboxing, kalau dilihat dari puisinya dia apa ya, agak-agak kampungan gitu lah. Terus Xiaomi juga ternyata menangkap itu gitu, dan akhirnya label harganya itu memang bukan kayak barcode. Barcode kan sangat menunjukkan kelas sosial tertentu lah, yang menengah ke atas gitu. Makanya yang dipilih adalah misalnya eh, yang bagian ini tuh, yang di versi yang akhir ada 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 label harga yang kita lihat di barang-barang yang bisa disobek gitu loh, kertas yang terbelah-belah gitu. Nah, kurang lebih begitu. Dan Simi sampai bikin karakter-karakternya sebenarnya. Nah, Itu kurang lebih tafsiran per prosesnya puisi berarti ya Pak ya? ya, Karakter-karakternya itu per puisi dia tafsir atau ya alternatif dia dari... menangkap menangkap dari puisi-puisi yang dia baca aja. Dia membayangkan sendiri bahwa subjek Oke, oke. entah entah puisi yang mana, dia membayangkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, Oke, oke. sebenarnya eh, yang menarik adalah yang juga tidak kualami dalam proses apa ya, cover ini. Aku nggak pernah sama sekali membayangkan kalau dalam proses ini kami kayak membuat artwork secara bersama-sama gitu. Jadi uh, Semi mengajukan ide, aku mengajukan ide, dan kami apa, mencari jalan tengahnya gitu. Semacam Mhm. detail-detail yang tadi aku sebutin itu adalah proses kami berdiskusi gitu, dan bareng-bareng diputuskan. Jadi memang sampai kedua-duanya sepakat, oh ini detail yang dipilih. Nah, sebenarnya dari cover ini yang dengan konsep desain uh, semacam box action figure gitu. Awalnya tuh kan cuma ada cover depan doang. Jadi nggak ada cover belakang tuh, nggak Xiaomi buat dulu. Jadi setelah ini fix, cover depan fix sampai finishing, barulah proses ini yang mewujudkanku. Jadi awalnya kami, ya penerbit mengajukan kalau gimana kalau di belakangnya itu endorse atau kutipan puisinya. Aku berpikir kayak jadi sayang aja kalau pakai mode itu gitu. Karena Xiaomi sudah berusaha keras untuk menawarkan sesuatu, menawarkan konsep desain yang menurutku menarik gitu. Akhirnya uh, aku punya ide untuk gimana kalau cover belakangnya juga kita tempatkan, atau ya kita tempatkan sebagai juga sebuah box action figure gitu. Akhirnya aku cari-cari lah, dibantu Fasha, searching-searching, ada yang ada 3 tipe sebenarnya. Setelah kami riset bareng-bareng, ada tipe pertama tuh ya semacam teks petunjuk, ini cara masangnya begini, ini bajunya ini, terus ini harus disimpan di mana, dalam suhu tingkat berapa gitu. Ada peringatan-peringatan. Nah, itu tipe pertama. Tipe kedua eh, semacam foto-foto, kumpulan foto-foto si tokoh, eh, foto dia pakai kostum apa dan pakai kostum apa. Jadi ada beberapa pilihan kostum deh untuk si action figure. Nah, tipe yang ketiga yang agak jarang, nggak tahu ya apakah juga yang lain begitu. Akhirnya aku nemu eh, cover belakang box action figure Barbie. Nah, kurang lebih ini mengadaptasi ini ya teman-teman sebenarnya.
Itu kepalanya feses ya Pak ya? Iya kan? Pup ya itu bukannya awalnya itu ya? Sorry, sorry, sorry. Aku coba lihat dulu. Oh, kita di save. Nah, ini. Nah, ini. Akhirnya nemu ini. Nah, setelah aku lihat, Hmm. ternyata di belakang itu semacam biografinya dunia Barbie gitu. Jadi Barbie itu siapa, identitasnya bagaimana. Aku pikir eh, ini membuat aku jadi apa ya, punya ide lain gitu. Sepertinya yang paling signifikan dengan kebutuhan buku ya, sebuah buku mau nggak mau anak ini adalah sebuah buku gitu, dan ini buku puisi ya, katakanlah fiksi gitu. Aku pikir ada kesamaan itu, kata kunci dunia fiksi gitu. Jadi yang paling signifikan sehingga orang-orang berpikir juga kalau ini memang sebuah buku. Tapi aku juga berpikir kalau biografi ini akan jadi semacam apa ya? Kalau Nirwan mungkin dia bikin biografi fiksi yang tapi ketebak sama orang gitu. Aku nggak mau seperti itu sebenarnya. Tapi aku berpikir lain kalau bisa nggak ya, di belakang itu biografinya adalah biografi subjek subjek besar yang ada dalam puisi-puisi itu gitu. Jadi biografinya dibuat fiksi, tapi fiksinya itu bersumber dari representasi karakter-karakter general yang ada dalam buku unboxing, gitu. Dalam puisi-puisi unboxing. Akhirnya Fasya membuat draft awalnya, terus aku bantu edit dan sampai hasil akhirnya yang teman-teman juga baca gitu. Namanya karakternya Agis. Sebenarnya Agis ini aku pinjam dari nama panggilanku ketika kecil. Bukan berarti Agis ini adalah biografiku sendiri gitu. Itu semacam eh, ya aku membuat jarak gitu. Kalau ya itu Agis ini ya aku ketika masa kecil yang aku pinjam akhirnya gitu. Dan sekarang bukan Oke, lagi oke. itu gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu sih prosesnya Tan. Dan ini proses ini Ya, ya. belum pernah aku alami sebelumnya di buku pertama gitu. Jadi benar-benar Hmm, hmm. ikut bareng-bareng gitu merancang konsep ini Oke, dengan Silmi. Ya, makasih banget menarik. juga buat Silmi yang udah memberi jalan proses kreatif gang bersama begini. Gak pernah terpikirkan sebelumnya. Oke, Begitu kan. menarik, Oke, menarik, 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 aku menarik, stop ya. menarik. Oke, Pak. Silakan di close dulu. Oke, teman-teman. Lengkap itu ya. Bagaimana warna, simbol, dan segala macamnya tadi ya. Ya, terima kasih Pak Willy. Aku ke Bang Kiki dulu. Halo Bang Kiki, cek sound dulu. Halo. Ya, Bang. Ya. Tadi Bang Willy sudah memaparkan sangat jauh tentang cover tadi ya. Aku juga bertanya tentang cover. Bang Kiki, bagaimana melihat cover-cover khususnya buku-buku puisi lah gitu ya. Buku puisi Bang Kiki itu penangkar berkisar tuh kalau nggak salah pakai punya Hanafi ya. Iya, iya. Rawitan Berarti, Pangeran gitu ya. Pangeran, Ampenan, Lanskap Kota gitu. Kalau Heeh. nggak salah Bentang tuh kan pernah bikin seri buku puisi pakai karya-karya seniman juga kan itu kan. Iswadi juga karya Hanafi, Heru Joni Putra juga Hanafi, banyak ya itu ya pakai-pakai seniman ya. Aku pengen tahu posisi cover itu menurut Bang Kiki mana di buku puisi itu. Kalau kata Octavio Paz tuh dia bertanya siapa sih yang baca buku puisi. Itu Bandung Mawardi baru nulis di Kurung Buka. Gitu Bang Kiki untuk memulai. Soal cover ya. Eh, menurut saya sih gini, kan kalau buku itu, buku cetak itu kan benda ya. Artinya dia bisa dipandang sebagai benda seni, gitu.
selain isinya. Gitu. Jadi memang semestinya sih cover buku atau perwajahan buku itu ya digarap dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa, jika mungkin berkolaborasi, punya kesempatan berkolaborasi seperti Willy itu, lebih baik gitu. Tapi memang saya tidak terlalu memperhatikan dengan teliti soal cover buku puisi, tapi kalau kita ingat-ingat itu kan dia mengalami perubahan tren ya, perkembangan perubahan tren. Seperti terbitan Bentang itu memang dia pakai apa, lukisan-lukisan gitu ya, dari banyak perupa-perupa yang terkenal lah ya. Tapi makin ke sini kan karena digital mungkin ya, makin banyak gitu, dari seni rupa ke desain desain grafis, makin lama makin gitu, jadi ada perubahan gitu. Apakah cover dan perwajahan itu penting? Bagi saya sangat penting sih, meskipun kita tidak selalu bisa mencapai yang kita bayangkan lah gitu ya. Tidak selalu gitu, kadang-kadang juga tidak mendapatkan kawan yang apa namanya, yang maulah berproses bersama, misalnya menggarap ini sebagai bukan hanya karya puisi atau karya sastra di dalamnya, tapi juga sebagai benda seni gitu. Mungkin ada tapi mahal kan gitu bayarannya. Susah juga. Misalnya gitu. Kayak gitu kira-kira Titan. Ya, kita mulai masuk ke isinya. Eh, Pertama kali saya bertemu dengan Bang Kiki sewaktu di Payakumbuh. Nah, Bang Kiki itu ngomongin satu kata yang sampai sekarang saya masih ingat tuh, tentang evolusi puisi Indonesia. Ternyata ini orang bikin esai di Tengara untuk buku-buku puisi DKJ. Oh Sepertinya iya itu ya. awal mula embrio beliau ini menuntaskan rasa herannya terhadap evolusi puisi Indonesia gitu. Aku mau tanya lebih jauh tentang bagaimana Bang Kiki memandang puisi Indonesia hari ini, yang buku-buku puisi terus diproduksi begitu ya, dari penerbit besar arus utama, penerbit-penerbit yang di pinggir-pinggiran nggak tahu bawa tanah sekalipun kadang-kadang dia nerbitin buku puisi begitu. Sama aku pengen dengar nanti berkaitan dengan buku puisi unboxing ini sendiri. Boleh dipaparkan mungkin lebih jauh pembacaan Bang Kiki tentang unboxing, karena aku juga ketika esai Bang Kiki terbit di bulan 20 tuh aku baca tuh. Mungkin itu yang selanjutnya Bang Kiki. Soal puisi sekarang, sebetulnya puisi itu sangat populer kan di masyarakat. Tetapi dengan pemahaman yang agak keliru kan. Ya, karena puisi masih dipandang hanya sebagai ekspresi, misalnya sebagai ekspresi perasaan Ya, atau tanggapan terhadap satu situasi sosial tanpa memperhatikan artistiknya atau lebih jauh lagi estetiknya gitu. Sehingga sebetulnya di tengah masyarakat itu pemahaman tentang puisi itu cair sekali, sehingga tidak seperti bidang-bidang lain itu seakan-akan semua orang bisa menulis puisi gitu. Kan beda itu dengan bidang-bidang lain kan, tidak semua orang bisa bernyanyi misalnya, bernyanyi seperti seorang penyanyi maksud saya, ya kan. Tapi kalau puisi sebenarnya semua orang bisa nulis puisi gitu, dan itu sering juga dipandang positif karena berkarya konon selalu positif kan, padahal berkarya menurut saya itu belum bisa dinilai ya, jadi dilihat dulu karyanya baru bisa dinilai kan. Nah, saya kira itu kemudian yang membuat puisi itu luar biasa banjirnya kan di Indonesia. Penulisnya mungkin lebih banyak daripada pembacanya. Penulisnya itu lebih banyak. Ya. Hampir semua. paradoks sekali. Mana-mana. Ya, itu wah udah banyak sekali orang nulis puisi itu. Yang disebutnya puisi gitu kan. Ya. Padahal kalau saya sering menganalogikannya dengan musik. Gitu. Ya. Orang-orang yang berkaraoke di tempat karaoke itu, ya memang dia bernyanyi kan, tapi kan fals bro.
fales, nggak tahu nada tempo, nggak tahu kayak gitu kan. Nah, menurut saya itu ada kesamaan gitu. Jadi orang nulis puisi tapi nggak tahu seperti apa sih puisi gitu ya. Kan di seluruh dunia ini selalu ada puisi dan tradisinya beda-beda gitu. Nggak begitu tahu apa sih itu puisi, apalagi tahu tradisinya gitu. Maksudnya tradisi itu tentu saja di dalamnya evolusinya, bergerak dari mana dia gitu kan. Sehingga ya gitulah. Jadi misalnya yang nulis puisi gitu-gitu, terus adalah juga penyair gitu. Itu seperti kita mengatakan orang yang berkaraoke itu adalah penyanyi, gitu. Kayak gitu. Kira-kira kayak begitu. Tapi itu tidak terjadi di dunia musik misalnya karena orang tanpa tanpa dikasih tahu karena musik itu lebih lebih apa ya, lebih lebih masif gitu ya, lebih lebih populer daripada puisi gitu. Ada semacam pengetahuan bahwa dia tahu ini fals gitu, ini fals, ini benar nyanyinya. Benar nyanyinya itu baru soal nadanya doang, belum karakter vokal segala macam kan gitu. Tapi puisi belum bisa orang belum bisa, oh ini puisi yang bagus, ini yang enggak, itu belum bisa gitu. Dan itu pastinya menurut saya akarnya itu pada pendidikan sastra, soalnya itu pada pendidikan sastra gitu. Pendidikan sastra itu terlalu sosiologis, jadi peran-peran sastra di masyarakat itu kan yang ditonjolkan, bukan artistik atau estetiknya gitu. Padahal dia adalah pertama-tama adalah karya artistik. Pertama-tama puisi itu adalah karya artistik. Sebelum kemudian dia bicara apa gitu. Kan gitu. Saya pikir begitu situasinya. Kalau soal puisi sekarang, era sekarang. Nah, kalau unboxing itu sudah saya bahas dan mungkin teman-temannya saya belum sapa teman-teman. Selamat malam teman-teman yang sudah kenal, ketemu lagi, berzumpa katanya kan, bukan berjumpa, berzumpa. Yang belum kenal, salam kenal. Nah, unboxing sudah pernah saya bahas dan esainya saya dimuat di buruan. Jadi di sini mungkin saya poin-poinnya saja ya. Buku unboxing ini dibagi ke dalam 2 sub judul ya. Dan keduanya itu menggunakan motif box. Yang pertama itu box kelisanan, subjudulnya. Itu ada 24 puisi di dalamnya. Dan di bagian ini, di bagian box kelisanan ini memang cukup banyak lah ya kata-kata yang tidak baku, kata-kata yang kita dengar sehari-hari pada lingkungan tertentu gitu, yang diletakkan itu bersama atau di dalam perangkat-perangkat puitika yang umum gitu ya, juxtaposisi dan segala macam kayak gitu. Nah, waktu saya membaca itu menemukan banyak sekali kata-kata itu, saya itu bertanya-tanya gitu. Ini kira-kira motifnya apa ya? Tentu saja saya langsung teringat pada gerakan puisi beling kan. Gerakan puisi beling Remi Silado dulu itu. Tapi saya tidak menemukan kesamaan ya dalam soal motifnya ya. Bagi saya gerakan puisi beling itu pemberontakan memang. Maksudnya dia seperti ingin menurunkan kesucian puisi itu menjadi sesuatu yang sehari-hari. Bukan hanya bahasanya santai sehari-hari, tapi yang dia bicarakan itu juga hal remeh-temeh sekali yang beling itu. Bukan hal-hal gawat gitu. Tapi kalau misalnya salah satu puisi Remi Silado, misalnya 2 orang yang ini buka baju, seperti akan bercinta, tapi satunya di Cina, satunya di mana gitu kan. Itu salah satu puisinya Remi Silado. Seperti satu yang remeh-temeh aja, dengan bahasa yang juga sangat santai. Tapi di dalam box kelisanan ini, kata-kata lisan itu, kata-kata vernakular itu, tampaknya tidak dimaksudkan untuk pemberontakan, sebagai pemberontakan. Itu tidak terlihat itu sebagai pemberontakan.
sebagian dari kata-kata lisan itu juga seperti berasosiasi kepada ungkapan-ungkapan lokal ya, dalam tanda petik gitu, ungkapan-ungkapan lokal kayak aing gitu kan, maneh yang kita tahu itu dari bahasa lokal gitu ya. Tetapi saya juga melihat bahwa ungkapan-ungkapan atau kata-kata yang berasal dari bahasa lokal itu justru tidak menunjukkan apa yang disebut lokalitas gitu. Dia kemudian tidak menjadi lokalitas gitu, hanya karena dia menggunakan kata-kata yang berasosiasi pada lokalitas tertentu gitu kan. Kalau kita ngomongin lokalitas itu kan cenderung dia berasosiasi dengan etnik ya, etnik dan administratif gitu, cenderung begitu. Nah, persoalan yang diangkat juga cenderung adalah persoalan di etnik itu atau di administratif, wilayah administratif itu ya, yang dirujuk oleh kata-kata itu. Tapi di dalam Bukan Box ini saya tidak melihat itu. Saya tidak melihat ada pemberontakan terhadap katakanlah bentuk komposisi puisi Indonesia yang umum. Juga saya tidak melihat ada keinginan untuk mengangkat persoalan lokalitas itu. Jadi saya bertanya, untuk apa itu kemudian? Menurut saya itu untuk justru kata-kata itu untuk menajamkan atau memperjelas citra subjeknya ini, si akunya, si aingnya ini, gitu. Untuk memperjelas citranya. Jadi proyeksi citranya itu jelas karena penggunaan kata-kata itu. Dan siapakah subjek ini? Kan kita bisa lihat bahwa subjek itu jelas pekerja itu. Sudah jelas karena kata-kata yang dipakai itu banyak, kayak apa itu? RTL, libur, kantor, gaji gitu. Itu tuh kata-kata yang langsung akan merujuk ke ini seorang pekerja. Pekerja dalam konteks kota ya, mungkin urban gitu ya. Nah, jadi subjeknya ini pekerja. Kan kita kadang-kadang sering menemukan puisi yang subjeknya itu kita nggak tahu dia kira-kira kerjanya apa ya gitu. Dia seperti subjek yang tinggal rohnya aja gitu, tapi keduniawiannya kayak nggak ada gitu. Ini keduniawinya kayak ditinggal di mana gitu. Ini tinggal rohnya aja. Nah, di sini kita bisa ngelihat jelas sekali bahwa subjeknya ini pekerja gitu. Dan dia pekerja yang agak ironis ya. Pertama, dia seorang pekerja yang digempur oleh jam kerja, oleh gaji rendah. Ya. Tapi ya punya lagak juga dia, berlagak juga. Dia nonton konser, ya. Pesan headset gitu, berlagak kayak orang punya gitu, berpunya gitu. Jadi gaya hidup itu seperti gaya hidup, kayak mengikuti gaya hidup orang yang berpunya gitu. Nah, kedua ini kemudian menimbulkan kesepian dia. Ini subjek pekerja kita ini dia kesepian. Tetapi situasi itu juga tidak membuat dia memberontak. Subjek ini tidak memberontak. Ada satu kutipan yang bagi saya bisa mencerminkan bahwa dia tidak berniat memberontak. Yaitu di puisi Bismika itu, halaman 11 itu. Dia bilang, kita kan cuma halaman belakang dari cinta dan bahasa. Ya. Waktu saya baca itu saya bertanya, kenapa dia tidak ngomong? Kita ini cuma halaman belakang pembangunan, halaman belakang ekonomi, yang lebih menunjukkan protesnya gitu, sikapnya sebagai seorang pekerja. Dia malah bilang bahwa kita itu halaman belakang cinta dan bahasa, yang bagi saya cinta dan bahasa itu justru solusi bagi situasi kesepian itu. Ya kan? Cinta itu bisa kita bayangkan sebagai hubungan yang dekat antara dua orang gitu. Kemudian bahasa bisa kita tafsirkan sebagai rekreasi. Itu sebetulnya solusi, meskipun solusi eskapis, solusi melarikan diri sejenak gitu dari situasi dunia yang tidak tertanggungkan itu. Tapi bahkan terhadap solusi itu dia itu halaman belakang. Dia cuma halaman belakang. Dari situ tampak bahwa dia memang tidak berniat memberontak. Ya. Dia tidak berniat memberontak sehingga menghasilkan subjek yang dia kerja, tapi bosan juga, yang tidur dan kerja itu sampai bersamaan gitu. Tapi juga tidak berniat memberontak.
Nah, penggunaan kata-kata yang saya sebut tadi itu menajamkan proyeksi dari si subjek itu. Itu ada di bagian pertama, yaitu box kelisanan. Ketika masuk ke bagian kedua, box yang cacat, itu puisi-puisinya jauh lebih dalam tanda petik formal lah ya. Aingnya sudah tidak ada. Aingnya berubah menjadi aku. Nah, jadi aku itu ternyata menelantarkan aing. Jadi aingnya itu disingkirkan, dia jadi aku. Tapi akunya juga tidak tunggal. Ternyata di dalam box yang cacat itu si aku itu pecah-pecah itu. Jadi banyak gitu. Jadi banyak, ada banyak itu kutipannya yang menunjukkan kemajemukannya si aku itu ya. Itu ada subjek yang setiap hari mati di banyak tempat yang tak dikenalnya. Itu kan bagaimana coba subjek yang setiap hari mati di banyak tempat yang tidak dikenalnya. Kemudian subjek yang setiap hari bersalin dan berlewatan sebagai orang lain, gitu kan. Subjek yang mengangkut orang lain dari dirinya. Subjek yang seperti dilahirkan sebagai kata pasif dan melulu arsif. Bagi saya itu subjek yang non persona, subjek yang bangunan dirinya itu tidak bisa lagi diverifikasi sudah. Aku itu ternyata kalau misalnya aku itu ini kita kait-kaitkan misalnya kalau kata aku kan terkenal Hairil Anwar ya. Aku dari kumpulannya yang terbuang gitu ya. Kalau ini aku dari akunya yang terbuang gitu. Kayak dia lebih terbuang lagi gitu. Nah, bagian kedua ini box yang cacat ini lebih sedikit ya, hanya 14 puisi dan lebih serius, lebih dia seperti ada nuansa filosofisnya, semacam perenungan-renungannya gitu di apa namanya? Di bagian yang kedua. Itu perbedaannya ya. Secara umum sih ya saya ada mencatat ini kalau misalnya saya sampaikan di dalam poin. Saya mungkin bisa menyebut unboxing ini sebagai kumpulan puisi yang bukan ya, kumpulan puisi yang bukan. Di dalam unboxing ini hampir tidak ada alam. Ada kadang-kadang angin, tapi tidak alam. Tidak ada alam itu. Alam itu kayaknya sudah tidak ada gitu ya. Dia bagi saya bukan suara rural ya, bukan suara agraris, bukan suara tropis gitu. Tapi dia juga bukan ketegangan desa dan kota. Banyak kita temukan puisi yang berbicara tentang ketegangan desa dan kota. Dia juga bukan lokalitas, bukan soal lokalitas. Dia juga bukan komentar sosial atau ekspresi protes gitu ya. Mungkin dia adalah kumpulan puisi yang bukan, yang pribadi, sehari-hari, kekinian, tapi bukan berniat protes. Tidak ada, flat aja, terima saja. Kayak, ya udahlah. Itu seperti di dalam saya kayaknya mirip dengan gerakan pekerja di Cina itu. Secara komposisi, secara artistik, estetik, sebetulnya dia bukan kumpulan puisi yang kalau kita baca itu akan membuat kita wow, gitu ya. Kayak, dahsyat ini. Enggak kayak gitu. Nah, dia kekuatannya lebih kepada sosiologisnya menurut saya, hubungannya dengan kekinian itu. Dan mungkin dari sana kita bisa melihat bahwa jiwa zaman tuh mungkin kayak gini ya. Ya, nggak terlalu pedulilah dengan apa-apa gitu. Kira-kira kayak begitu kurang lebih. Nanti mungkin bisa lebih banyak ngobrol. Makasih Titan. Oke, terima kasih Bang Kiki. Menarik tadi analogi musik ya. Pembacaannya tentang unboxing puisi yang bukan. Waduh. Gimana tuh Pak Willy puisi yang bukan? Eh, Pak Willy, aku tuh membaca mencatat demam ya. Aku kan beli dua ya, mencatat demam, unboxing gitu ya. Aku sengaja beli dua kan, maksa banget kan nih orang ya mau beli dua gitu ya, harus mencatat demam ada gitu. Eh ini pertanyaan yang sering aku temui lah di beberapa orang. Misalnya dia sudah nerbitin satu buku gitu, terus dia nerbitin buku kedua. Terus kan mencatat demam sama unboxing kan menurut saya ya pembacaan yang sangat cepat begitu berbeda kan di titik tertentu ya. Eh ada nggak yang bilang kayak kenapa di buku kedua kok berubah gayanya gitu, temanya kok udah nggak
nggak begini lagi gitu. Aku inget tuh yang mencatat demam tuh terganggu sekali aku, seperti ada batu di dalam kelaminku. Waduh, anjir nih orang gila. Mengganggu sekali kalimat ini dalam pembacaan saya ya, dan sangat merinding begitu. Nah, di unboxing kan seperti yang Bang Kiki bilang tadi ya, bahwa kalau kita nyari puisi yang wah, keren banget nih puisi gitu, pasti di unboxing kita tidak menemukan. Malah kita akan menemukan sesuatu yang relate dengan kehidupan sehari-hari, dengan kehidupan kekinian. Tadi gaji banyak, tapi masih nonton konser gitu ya, cicilan di mana-mana gitu ya. Gimana Bang Willy bisa, aku sih lebih senang menyebutnya fase ya, fase di mencatat demam dan fase di unboxing. Bisa nggak ceritain ke kami tentang itu? Itu selanjutnya untuk Bang Willy. Oke, Silakan. ya sebenarnya sampai kedua buku ini, aku juga punya pikiran kalau setiap buku itu merangkum satu fase tertentu gitu. Dalam artian fase kesubjekkan aku dalam puisi gitu ya. Nah, di fase mencetak demam itu mungkin timbul dari ketegangan aku dengan alam, ketegangan aku dengan hal-hal di luar diriku gitu, yang sifatnya personal, entah hubungan relationship atau cinta atau kerinduan terhadap hal yang metafisis dan sebagainya gitu. Dan mungkin itu juga mengondisikan gaya bahasanya juga gitu. Uh, Mungkin kalau di dalam apa ya, dalam diskursus sosiologi sastra, dosenku pernah bilang kalau bahasa juga dikondisikan oleh geografis ya. Ya aku di Pencak Demam kan mengalami Bandung bukan sebagai kota sebenarnya. Ya sebagai ya itu makhluk yang merasa kaget dengan kota. Ya intinya nggak terlalu inilah, nggak terlalu nyambung dengan etos kota gitu. Dan mungkin itu juga mengondisikan pilihan-pilihan kata yang ada di Pencak Demam, selain faktor bacaan-bacaan gitu. Tentu saja bacaan juga membentuk gitu. Ya bahkan ada yang bilang, oh, kamu berhenti baca Gunawan Muhammad dan sebagainya gitu. Nah, di di Bandung aku merasa di Bandung Utara ya, karena cuacanya dingin gitu, itu kayak semacam menguatkan suasana tekanan itu ya, kesepian, merasa hampa dan sebagainya, marah gitu, dan disikapi dengan tegang. Aku merasa sih Pencak Demam tuh merespon segala sesuatu tuh tegang gitu, nggak rileks gitu. Ya meskipun nggak semuanya puisi begitu gitu. Itu yang aku rasakan di fase Pencak Demam. Di unboxing ini sebenarnya ini lahir di periode ketika pandemi. Pandemi itu aku sudah lulus kuliah dan baru mendapatkan pekerjaan di masa pandemi. Itu agak obskur juga sih bagiku gitu. Ternyata aku mendapatkan pekerjaan pertama itu di masa-masa ketika orang gelap sekali dengan nasib gitu. Ya, akhirnya aku mengalami dunia kerja itu di masa-masa menjelang akhir pandemi. Nah, aku bekerja di sebuah semacam perusahaan lokal yang kebetulan juga ada teman dekatku, Wisu. Dulu dia ketua asas juga, di mana aku bergiat di kampus. Gitu. Dia malah dulu yang paling berambisi untuk jadi seorang penyair. Gitu. Dan aku bekerja di sana sebagai copywriter, kadang bagian konten dan sebagainya gitu. Dan aku mencoba berbagai jenis pekerjaan di situ gitu. Nah, sebenarnya kata unboxing itu juga berhutang dari kantor pertamaku itu gitu, tempatku bekerja gitu. Jadi aku di situ ada salah satu pekerjaan. Sebenarnya sebelum aku bekerja tuh Wisu pernah mempekerjakanku secara freelance gitu. Aku dulu bantu dia karena dia bisnisnya di marketplace gitu, kopi dan Sorry Pak, sebagainya gitu.
Ini yang toko sepatu bukan sih? Brand sepatu bukan Betul, sih? ya betul. Oke. Aku nggak tahu ya apakah harus nyebut brandnya atau tapi intinya aku bantu dia making paket-paket gitu. Nah, di pekerjaanku ketika aku resmi bekerja itu sebagai pekerja tetap di sana, ada satu pekerjaan di mana aku jadi menggantikan temanku sebenarnya yang lagi berhalangan karena hamil. Itu salah satu pekerjaannya adalah membongkar paket-paket yang eh, returan istilahnya. Jadi paket-paket yang gagal, cacat atau komplain oleh konsumen misalnya. Setiap hari itu aku membongkar paket-paket itu. Paket-paket yang susah payah dibungkus oleh teman-teman bagian gudang gitu. Dari pengalaman itu sih agak-agak menyebalkan sebenarnya. Menyebalkannya mungkin personal ya. Jadi kayak tekstur lakban, tekstur kresek yang kena debu itu yang menempel banget di tangan gitu. Aku mandi beberapa kali kayak terhantui. Lama-lama mungkin mengendap dalam pikiran dan aku menulis puisi mungkin itu terpantul tanpa tanpa di setting gitu. Secara alamiah aku menulis-nulis. Sebenarnya kan puisi yang di unboxing tuh kalau dirunut itu aku tulis mulai kalau nggak salah 2020-an. 2020 itu bentuk puisi yang teman-teman jumpai di bab kedua itu. Box yang cacat. Box yang selanjutnya yang pertama itu box tulisan setelah periode itu. Nah, dari pengalaman personal itu dari dunia kerja, eh, akhirnya aku berpikir kalau aku nggak bisa lepas dari kata unboxing itu dan aku mencoba untuk mengatasinya bisa nggak ya hal-hal yang aku alami aku jumpai sehari-hari itu menjadi sesuatu yang nggak hanya hal yang biasa atau yang transaksional lah di dalam konteks industri gitu, atau perilaku modern gitu. Aku nggak mau terjebak begitu. Akhirnya ya aku coba olah-olah dan akhirnya aku pilih ini sebagai judul karena menurutku ini bisa dimaknai lebih luas setelah serial unboxing ini aku kumpulkan. Ya aku menempatkan kata unboxing ini ya sebagai metafor gitu, metafor yang mungkin bisa personal gitu. Bisa sepersonal itu dalam konteks yang tadi aku bicarain gitu. Kurang lebih uh, intinya juga aku pernah kepikiran juga kalau sempat ada kan pembicaraan-pembicaraan ya mungkin ini mitos yang berseliweran kalau kalau kita ketika dunia kerja itu kita akan kesusahan untuk berada di tempat yang kreatif. Aku juga sebenarnya uh, bertarung dengan itu. Uh, Bisa nggak ya aku tetap menulis puisi tanpa aku meninggalkan dunia yang aku geluti? Ya mungkin hasilnya seperti ini. Di luar ini berhasil atau enggak gitu, atau di luar ini signifikan atau enggak. Mungkin teman-teman yang bisa lebih jernih melihat itu gitu. Tapi intinya aku merasa kalau ya aku bergerak menulis puisi-puisi ini dari ketegangan itu ya antara apa yang aku kerjakan sehari-hari dengan dunia kreativitas gitu. Dimana aku ya, menulis puisi gitu yang selalu kulakoni. Gimana itu tetap nyambung dan tidak mengganggu satu sama lain gitu. Puisi nggak mengganggu kerjaanku, kerjaanku juga nggak mengganggu. Dan mungkin hasilnya pantulannya adalah ini gitu. Itu sih kan. Oke, Pak Willy, tadi Pak Willy singgung di mencatat depan ada beberapa nama. Tadi ada nyebut KM ya. Di unboxing boleh nggak sih di proses unboxing atau sebelum unboxing Pak Willy senang baca apa waktu itu? Sebutin boleh 3 buku atau 5 buku. Tidak mesti buku puisi sih, buku-buku yang lebih memperkuat gagasan urban, modernitas, Ya, Jakarta, ya. Bandung segala macam. Bisa nggak sebutin ke kami Sebenarnya buku-buku? di masa-masa puisi-puisi ini mulai diproduksi dari 2020 sampai awal 2023, jujur aja aku jarang membaca di masa itu gitu. Sedikit lah yang aku baca. Aku lebih banyak baca buku bisnis, kadang buku-buku non fiksi lah gitu.
Ya kalau mungkin harus aku gali lagi gitu di alam bawah sadarku gitu dalam membaca puisi-puisi yang lain gitu. Ya mungkin yang paling dekat yang bisa apa ya, punya konteks yang dekat dengan unboxing. Jadi ketika aku membaca terjemahan Bukowski dari yang diterjemahkan oleh Hamzah dan Lutfi Mardiansah, dan mungkin ada ya juga yang pernah terjemahin, aku menemukan kalau format ya, aku menemukan format gimana Bukowski itu dengan bahasa slangnya dia tetap menggunakan nalar puisi kan. Ada aforisma, puisinya nggak cuma angin lewat aja. Dia menurutku contoh format yang menarik itu bagiku. Gimana bahasa itu nggak menjebak dia untuk berada di tataran pemaknaan dasar atau umum orang-orang terhadap sesuatu, tapi dia memaknai itu dengan intens gitu. Aku jadi berpikir kalau ya puisi bisa 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 apa ya, bisa tidak terjebak untuk bermain di tataran permukaan. Puisi bisa gimana caranya, akhirnya timbul pertanyaan tuh, kayak tantangan juga buat diriku ketika puisi-puisi beberapa puisi itu udah ada gitu, udah tertulis, aku coba refleksi lagi, oh ternyata mungkin ada polanya, dan begitu polanya seperti yang aku tadi singgung, ternyata polanya mirip gitu dengan yang ya cara berpikirnya mirip, cara berpikir terhadap bahasanya mirip, gimana bahasa lisan tapi punya intensi dengan menggunakan perangkat puitika gitu. Jadi dia tetap berusaha untuk dia menggunakan tubuh puisi gitu, cuma bajunya aja yang beda gitu, yang Yang baju lisan itu ya. merepresentasikan dari dunia si subjek itu gitu. Ya, Aku ya, ya, pikir ya. sih begitu. Oke. Ya, ke Bang Kiki lagi. Bang Kiki, pertanyaanku sebelum kita buka sesi tanya jawab ya teman-teman ya, sesi obrolan. Mungkin nggak sih puisi Indonesia itu ke depannya seperti unboxing ini? Karena udah ada nama-nama seperti Michael Johani, Anya Rompas, Katrin Nitya gitu. Ini kan orang-orang yang aku pikir di titik tertentu mirip eh, variasinya begitu ya dengan apa yang dilakukan oleh Pak Willy Hamzah Muhammad juga ya. Sudah pasti itu ya. Gimana menurut Bang Kiki? Sebagai sesuatu yang dibayangkan sih mungkin ya. Tetapi di dalam praktiknya mungkin dia butuh waktu yang jauh lebih panjang ya. Karena puisi Indonesia ada tradisinya. Tradisi ini sedang berjalan, masih tentu saja sedang berjalan sekarang, dan entah di titik mana dia nanti akan berbelok. Dan tetapi yang menarik dari unboxing ini sebenarnya bayangan tentang itu. Maksudnya kalau kita bayangkan ya, kalau kita bayangkan ada seorang penyair yang katakanlah tumbuh di lingkungan TPA misalnya, tempat pembuangan sampah. Nah, kira-kira itu bahasanya kayak gimana ya? Misalnya di bahasa yang sehari-hari gitu ya. Atau di mana tempatnya tumbuh itu, lingkungan yang membentuk dia itu. Kemudian dia jadikan sebagai basis puisi-puisinya, terutama dari aspek bahasa ya, terutama dari aspek bahasa. Tentu saja karena puisi kan materialnya kan bahasa, gitu kan. Itu bisa membaca unboxing itu merangsang pikiran ke sana gitu. Gimana ya kalau kalau secara umum selama ini kan kita bisa melihat sesuatu yang tampak seragam ya, antara misalnya penyair dari mana, dari gunung atau dari kota, itu sebenarnya tampak seragam gitu ya. Kalau membicarakan satu hal itu seperti sama gitu, padahal lingkungan tumbuhnya berbeda gitu. Itu menimbulkan bayangan begitu menurut saya. Apakah bisa kayak begitu? Saya pikir sebagai sesuatu yang dibayangkan sangat mungkin. Entah di dalam kenyataannya itu saya bukan tidak begitu mendalami kenapa tradisi puisi Indonesia itu bergeraknya seperti itu gitu. Apakah itu ada hubungannya dengan peristiwa-peristiwa besar ya di dalam sejarah bangsa Indonesia ini, seperti peristiwa 65 itu kan,
reformasi itu apakah mempengaruhi kemudian tradisi puisi Indonesia itu gitu kan? Apakah tradisi puisi itu ditentukan seberapa besar hal-hal di luar puisi itu sendiri seperti peristiwa sosial politik yang besar kemudian mempengaruhi tradisi itu. Kalau kita lihat secara acak misalnya kan kapan sih lokalitas itu jadi rame misalnya. Kan kita bisa lihat itu bahwa lokalitas itu rame itu kan setelah reformasi. Ketika desentralisasi terjadi. Ketika apa istilah-istilah yang dipakai dalam sosial politik itu misalnya apa ya putra daerah muncul gitu kan. Nah, itu lokalitas rame gitu. Tapi kemunculan lokalitas itu menjadi ironis ketika teknologi informasi itu justru menghapus semua itu. Teknologi informasi itu membuat kita menjadi new world order. Kalau orang-orang konspirasi itu bilangnya new world order. Maksudnya gitu. Ada ketegangan yang ironis gitu ketika lokalitas dibangkitkan, tapi teknologi informasi justru menghancurkan itu. Dan puisi unboxing ini justru mungkin bisa dilihat sebagai representasinya gitu. Artinya kata-kata lokal itu tidak lagi menjadi lokal, tidak lagi menjadi persoalan, tidak lagi merepresentasikan persoalan lokal, justru persoalan global. Itu. Bayangan saya sih begitu. Gitu Titan. Oke. Oh ya, teman-teman, unboxing bisa dibeli di beberapa marketplace ya. Tokopedia ada ya, Pak ya? Shopee ada, Ya, di Buruan Shopee juga ada. Atelier ada tuh yang teman-teman di Jakarta, dan Anda harus menunggu musik akhir zaman terbitan Indonesia Tera. Cerita Oh pendek, Bang iya, Kiki, atau novel? pen Cerpen itu. itu. Cerpen. Cerita pendek ya. Buku Ya, yang covernya saya sudah duluan lihat dari tahun semalam. Sekarang sudah terbit. Semenjak nah, saya iya. tidak kerja lagi di penerbit itu, akhirnya buku itu terbit. Ya, Ya, teman-teman bisa membeli unboxing di Shopee, Tokopedia, Musik Akhir Zaman, buku terbaru Bang Kiki Sulistyo, kumpulan cerpen bisa dibeli di Indonesia Tera, akan terbit sebentar lagi. Oke, teman-teman, saya lempar ke teman-teman. Apakah ada yang ingin memberikan pendapat atau yang sudah membaca unboxing, ingin memberikan kritik, saran, atau kita bertanya kepada dua narasumber, ada Bang Willy dan Bang Kiki. Ada teman-teman? Sini ada Mas Daviatul Umam, ada Pak Tony Lesmana, ada Uda Imin. Gimana nih Uda Imin, penguasa Padang, Pariaman, dan sekitarnya. Padang, Payakumbuh, semua lah pokoknya. Ada teman-teman lagi, ada Pak Alda, ada Mbak Lita, ada Pak Manju Hendri. Gimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya atau yang ingin kita diskusikan mengenai unboxing dan puisi Indonesia? Kalau ada langsung open mic saja atau di tik juga boleh. Ada kira-kira? Kalau nggak saya nanya lagi nih ke eh, bapak-bapak berdua ini. Tapi Bang Kiki baca mencatat demam, Bang. Bacalah. Oh, itu Willy tadi itu yang lupa aku penyair tanya. yang agak misterius itu Willy itu. Kenapa gitu? Willy kan tidak terlalu produktif sebetulnya. Kalau dibandingkan kawan-kawannya ya, dari Asa Supi yang Oh, oke. luar biasa menyerbu media karena Asa Supi itu di era-era angkatan-angkatan yang lalu itu. Nah, Willy itu Ya, tidak ya. termasuk yang produktif. Kemudian dia tiba-tiba muncul dalam buku tipis mencatat demam itu dan menang HPI kan. Itu kan Tapi agak iya. mengejutkan ya. Menang Willy. Ya. Itu satu. Dan kemudian udah lama kemudian baru terbit unboxing itu. Nah, kalau lebih jauh lagi gimana, Bang Kiki? Baca nggak yang di media-media Pak Willy terbit gitu? Sebelum mencatat demam ada, baca nggak tuh? Baca kan di Indopos kan kadang-kadang pernah juga bareng kayaknya ya. Dia baca juga. Terbit bareng di mana Pak Willy sama Bang Kiki? Nggak ingat pernah atau enggak kan. Sering terbit di Indopos dulu kan. Oke. Iya, di mencatat demam
puisi-puisinya 2013, anjir lama banget. 2013, 2018 gitu. Puisi-puisi lama. Ya Indopos tuh awal-awal aku muat mengirim ke media gitu. Hmm. Yang sang Dan penari Bapak bilang di vlog Asap tuh di antologi mana itu, Pak? itu di antologi apa event pertama sastra yang aku ikuti sama Kang Tony juga, PPN 6 di Jambi. Itu dua puisi. Oh, Itu puisi Jambi. awalku tan 2012. Itu termasuk dua puisi awal yang benar-benar awal gitu. Jadi di antara 5 puisi yang aku tulis dari 2012 itu dua puisi itu tuh yang masuk ke antologi itu, yang penari itu. Belum belum diterbitkan dalam buku sih, puisi yang itu. Oke, oke. Ini di kolom chat ada yang bertanya, Mbak Nova Novi. Saya ingin bertanya soal puisi yang seharusnya itu gimana? Soalnya tadi sempat dipaparkan soal puisi yang digambarkan seperti karaoke itu. Oke. Soalnya saya kurang paham dengan pemaparan tadi. Terima kasih. Oh, itu analogi tadi ya. Menarik tuh menurut saya itu analogi Mbak Kiki. Kan tidak orang berkaraoke itu kan tidak bernyanyi ya, tidak musik begitu tadi maksudnya. Mbak Kiki boleh nggak kasih eh, penjelasan lebih tentang analogi itu tadi? Atau punya analogi lain? Ya kan, sebuah orang itu bisa bernyanyi, gitu kan? Bisa bernyanyi di kamar mandi, di mana, di pinggir jalan. Tapi kan tidak semua orang adalah penyanyi. Seorang penyanyi itu tentu dia Ya, sangat memperhatikan unsur-unsur, faktor-faktor yang membuat bernyanyinya itu menjadi baik. Baik itu kemudian enak didengar, gitu kan? Belum soal karakter vokal yang setiap orang berbeda. Menjadi penyanyi kemudian harus les vokal dulu, ada pelatih vokalnya, gitu kan? Seorang penyair juga begitu kan, dia harus berlatih kan, berlatih mengelola bahasa itu sehingga dia bisa menciptakan apa yang kita kemudian bisa sebut sebagai puisi. Tentu saja untuk menguraikan bagaimana sih puisi yang baik itu tidak bisa mutlak ya. Tetapi saya selalu punya gambaran yang umum bahwa bagi saya puisi yang baik itu dia berada di antara yang klise dan yang ngawur. Dia tidak klise dan tidak ngawur. Itu dua kutub. Klise itu kan ya udah kita dengar berkali-kali gitu, misalnya dari apa susunan kata-katanya, ungkapannya, temanya, misalnya kan itu. Kalau yang ngawur kan mau sok-sok ini, ya, sok-sok berbeda, ya. Sok-sok berbeda. Tapi sebenarnya komunikasinya nggak ada gitu. Begitu secara semantik itu nggak dapat gitu. Ini apa ya secara semantik? Kalau saya di akar pohon itu kan ada kelas gitu. Kadang-kadang ada tuh anak-anak sok beda aja kan. Misalnya dia bilang mata yang hujan, gitu kan. Ya, Wow. maksudnya apa nih mata yang hujan? Maksud saya itu dia menangis. Oh, bilang aja menangis gitu, ngapain? Menyembur bang, menyembur. Misalnya gitu. Ada upaya beraneh-aneh yang justru membuat komunikasi puisi itu jadi macet gitu. Jadi dia ada di antara yang klise dan yang ngawur itu. Itu. Bagi saya puisi yang baik yang begitu. Maksud saya itu begini. Kalau misalnya kita itu sebagai pembaca puisi, kita kan sebetulnya kalau seandainya pembaca itu ditanya, dia tidak berniat atau tidak ingin sebenarnya mendengar curhatan orang. Ngapain? Kadang-kadang bahkan masalah dia lebih besar daripada orang yang curhat ini gitu. Dia ingin mendapatkan satu pengalaman yang berbeda gitu. Ketika dia membaca teks puisi itu. Ketika orang membaca teks kan di benaknya itu muncul lah imaji, pemaknaan gitu kan. Dan dia ingin mendapatkan imaji yang berbeda, pemaknaan yang berbeda. Saya sering mencontohkan baris puisinya Subagio Sastrowardoyo itu. Pukul 5 pagi, jagat mengental. Itu kan ungkapan yang menggantikan. Kalau misalnya itu ditulis oleh seseorang yang
mungkin baru belajar atau belum tahu puisi, pasti dia menggambarkan pagi itu matahari terbit, udara sejuk, ayam-ayam berkokok, gitu kan? Itu pengalaman yang orang bisa lihat aja sehari-hari gitu. Dia bukan pengungkapan. Nah, Subagio itu cukup dia membuat satu baris saja, jagat mengental. Dan cobalah kalau Anda keluar pukul 5 pagi, Anda akan merasakan jagat itu mengental. Itu contoh. Itu penyair yang mengungkapkan kenyataan itu. Kira-kira jawaban saya begitu. Oke. Pak Willy mau menambahkan? Apa poinnya tadi? Ya, tadi soal bagaimana puisi ditulis atau punya analogi nggak yang dekat dengan seni disiplin yang lain begitu. Nah, gimana Bu Eka? Silakan bertanya dulu lah. Silakan bertanya dulu. Nanti dijawab Iya, Pak. double sama Pak Willy lah sekalian. Oh gitu, ya udah. Ah, Aku mau nanya ke Bang Kiki ya. Bang Kiki kan tadi ah. juga udah bilang kalau Bang Kiki juga sudah membaca karya Willy yang lainnya, Mencatat Demam ya. Nah, pengen tahu nih, Bang Kiki melihat Willy sebagai seorang apa ya, seorang yang menulis puisi gitu kan. Bagaimana proses perkembangan dia sebagai seorang yang menulis puisi dari karyanya yang pertama sampai kemudian karya yang berikutnya ini diterbitkan unboxing. Itu aja. Terima kasih Titan. Yo, terima kasih Bu. Silakan Bang Kiki. Ya, Mencatat Demam dan unboxing itu sangat kontras ya, sangat berbeda. Mungkin kalau nggak ada namanya orang nggak tahu itu ditulis satu orang ya, saking berbedanya. Mencatat Demam itu bagi saya bukan kumpulan puisi yang mudah ya, itu harus kita baca dengan pelan-pelan, gitu ya. Kita baca pelan-pelan, fokus, baru kita bisa kira-kira memasuki semestanya gitu. Dan saya sepakat dengan Willy tadi, itu memang kumpulan puisi yang agak tegang. Jadi kalau unboxing kan sangat santai, luar biasa santai gitu ya. Agak mengherankan sebenarnya lompatan ini. Memang agak mengherankan lompatan ini karena agak terlalu jauh lompatannya. Memang jejak-jejaknya itu, jejak-jejak mencatat demam itu ada terasa di bagian kedua unboxing ini, yang box yang cacat itu. Nah, seperti saya bilang tadi, box yang cacat ini cenderung formal ya dan agak filosofis gitu. Kayak gitu. Ada gemanya, tetapi juga tipis saja. Saya berkali-kali membaca mencatat demam itu dan merasa apa ya? Kalau misalnya ini analogi aja, masuk ke dalam ruangan itu menekan sekali udaranya gitu. Mencatat demam itu ruangan dengan tekanan udara yang berat gitu. Ya, harus apa namanya? Harus pelan-pelan gitu. Harus melangkah dengan pelan-pelan, mengatur napas. Kalau unboxing kan kita baca gini aja kan, gitu, cepat gitu, bisa langsung oh ya ya gitu kayak gitu. Itu jadi perbedaannya sangat luas. Nah, saya kemudian bertanya-tanya, membayangkan, diam-diam itu membayangkan. Kira-kira buku puisi ketiganya Willy itu kayak gimana? Nah, gitu kan. Kira-kira begitu, Eka. Terima kasih Bang Kiki. Ya Pak Willy, gimana tadi Pak? Ya mungkin pandangan Anda tentang puisi ya. Tadi kan pandangan Anda kan jadi aku tidak ingin memakai kata berubah, tapi punya variasi pandangan yang lain begitu. Semenjak jadi pekerja, mungkin itu masa-masa kuliah ya, 2013 ya, 13, 18 begitu ya. Nah gimana tadi? Boleh juga menyinggung apa yang ditanyakan Bu Eka tadi soal demam yang sudah aku singgung di awal. Silakan Pak Willy. Oke. Eh, Sebenarnya ada beberapa hal yang juga mungkin aku rasakan sendiri ya. Nggak tahu kalau menurut pembaca yang lain. Mungkin kalau pembaca kan menghadapi teksnya aja gitu. Kalau aku kan menghadapi banyak hal di luar teks juga gitu. Ya mungkin aku menambahkan hal-hal yang belum belum tereksplor. Pertama persoalan proses penciptaan. Rata-rata di buku Mencatat Demam itu modelnya begini. Si aku menangkap sesuatu, tidak mengendapkannya dulu, dan aku langsung nulis, dan aku proses endapannya itu setelah puisi itu ditulis. Maksudnya rancangan awal atau tubuh awal puisinya itu ditulis dulu. Tapi
yang aku ingat adalah di proses mencetak demam ini, proses editing benar-benar sangat menentukan dan itu menyita waktu. Bahkan misalnya ada puisi yang ditulis 2012, aku buka lagi di tahun 2017 atau 2018 aku edit lagi. Sebenarnya nggak total sekian tahun ya ngerjainnya, cuma beberapa kali dibuka. Artinya ada apa ya, ada sikap aku yang mungkin katakanlah cerewet dalam hal proses editing puisi gitu ya, semacam ya mungkin terlalu ini ya, terlalu berharap bahwa puisi semakin digosok tuh semakin inilah gitu ya. Itu yang ku ingat di proses menjat demam. Nah di proses unboxing tuh lebih banyak ya menangkap, terus diendapin sebelum ditulisnya tuh bisa berhari-hari gitu. Maksudnya aku membiarkan diri ide atau gagasan itu tumbuh sendiri. Apakah dia bakal mati di hari selanjutnya atau langsung menguap atau gimana gitu. Dan biasanya yang kutulis itu yang terus dia mengendap, terus mengendap, lalu dituliskan. Dan proses editingnya nggak memakan waktu seperti halnya mencetak demam gitu. Itu dari segi proses ya. Jadi caraku menulis, aku merasa ada perbedaan begitu gitu dalam segi proses. Yang kedua apa ya? Mungkin ini komentar-komentar teman-teman yang mungkin tahu proses awalku di asas, misalnya menulis, banyak yang ngomong kalau ada yang ngomong kalau unboxing ini keluar dari diriku sendiri. Jadi mungkin teman-teman di asas melihat aku A gitu, tiba-tiba jadi B atau jadi Z gitu di unboxing. Mereka kaget dan mungkin mereka merasa nggak akrab dengan kepribadian dari watak dari puisi-puisi di unboxing. Ya aku pikir wajar ya. Ada juga yang ngerespon kalau, dan ini yang aku terus pikirkan sampai sekarang, ada yang merespon kalau sebenarnya unboxing ini adalah juga mencetak demam karena dia tetap sinis, tetap apa ya sinis, kata kuncinya sinis. Banyak orang yang ngomong kalau unboxing sinis, cuma cara sinismenya itu dia lebih santai atau ingin menertawakan menertawakan gitu motifnya, atau mencemooh gitu. Kalau di mencat demam sinisnya itu dia kayak marah yang terpendam gitu dengan nada datar gitu. Uh, itu poin yang sering aku pikirkan setelah mendengar beberapa banyak komentar gitu. Dan banyak juga yang ngomong kalau ya secara bentuk cuma ganti baju aja, cuma ganti materialnya aja. Kurang lebih gitu sih, dua hal itu yang aku sadari. Sebenarnya masih banyak tapi saya penasaran sebenarnya dengan pembacaan teman-teman gitu. Takutnya malah menutupi kemungkinan pembacaan lain. Oke, menarik, 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 menarik. Oke. Ada lagi teman-teman yang ingin kita diskusikan, yang ingin ditanyakan? Saya Daviatul tuh waiting room. Masuk lagi, Pak. Umam. Ada Bang Imin nih. Bang Imin gimana Bang Imin? Kasih dulu beberapa kalimat gitu. Ini bandit puisi Padang nih. Hmm. Penguasa Padang Raya ini udah Imin. Mungkin sambil menunggu ya Tan, aku nambahin lagi. Sebenarnya ada pikiran begini juga, entah ini nyambung atau enggak ya dengan konteks diskusi kita. Bahkan ada yang ngomong kalau ya poin yang pertama tadi tuh ada ungkapan kalau ini tuh bukan Willy, unboxing tuh bukan Willy. Aku mikir nih, aku agak-agak menghantui pernyataan itu. Jadi timbul pertanyaan, bagaimana bisa itu bukan Willy sementara aku yang menulis? Itu pertanyaan pertamanya. Terus siapa ya menulis? Aku jadi bertanya juga.
terus mengorek-ngorek lagi, aku jadi punya pikiran kalau oh mungkin secara nggak langsung itu tuh menunjukkan kalau orang dalam mengidentifikasi sesuatu selalu mengharapkan mungkin jalan yang lebih mudah untuk ditangkap gitu ya, mengidentifikasi seseorang kepribadiannya A ya, karena itu yang mudah diingat oleh orang yang mau mengidentifikasi itu. Nah, aku jadi mikir kalau kayaknya sih kepribadian itu sesuatu yang terus bertumbuh dan tidak tunggal gitu. Uh, itu bisa kita buktikan kalau kita mengalami banyak fase, pasti ada yang berubah dalam dalam cara kita bersikap kan berubah juga tuh gitu. Dari fenomena itu aku berpikir kalau ya nggak apa-apa, mungkin yang di Mencelat Demam uh, watakku terkondisikan oleh sosial dan sebagainya, ya pantulannya jadi begitu. Watakku ketika bekerja jadi begini. Artinya, oh ternyata watak itu ya mungkin ada satu satu uh, karakter yang tetap nempel, tapi mungkin bentuk karakternya itu jadi berkembang gitu. Dalam artian dia bergerak gitu. Misalnya tadi soal sinisme, aku merasa juga di unboxing itu juga aku masih sinis terhadap banyak hal gitu, bahkan hal yang aku sukai sendiri gitu. uh, Mungkin cara penyikapan sinisnya itu yang berbeda dengan di buku sebelumnya. Jadi aku berpikiran ya itu bahwa karakter seseorang mungkin signatur besarnya ada A, tapi bisa jadi A, C, A, B. Jadi ada varian-varian yang terus bergerak. Jadinya nggak melulu stagnan di satu hal gitu. Itu penafsiranku terhadap pernyataan kalau ngomongin kepribadian, bahwa kepribadian terus bertumbuh oleh situasi-situasi di luar diri seseorang gitu, dan nggak tunggal. Betul, betul, betul. Berubah-berubah kompleks ya Pak ya, manusia mah. Pak Willy jadi apa pegawai Indomaret misalnya itu berbeda lagi pasti ya, atau Ya kerja bisa di jadi. tambang gitu ya. Ya kan, itu hal-hal itu sangat mempengaruhi seperti yang Bang Kan Kiki balik lagi bilang itu. kan ke kita, Bang Imin mana nih? maksudnya sikap kita untuk memilih apakah karakter itu akan kita pantulkan atau enggak gitu kan, itu kan jadi pilihan juga, Betul, 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 dan itu pasti banyak betul, betul pertimbangan kan, dipertahankan. Ya, ya, sejauh ya, mana kita terbuka dengan diri dipertahankan. kita sendiri sebenarnya gitu, apakah kita menerima Ya, atau ya, enggak. ya. Betul, betul, sepakat, sepakat, sepakat. Oke, oke, oke. Bang Imin tadi udah buka kamera nih, mau kasih satu dua komentar. Ini kalau Bang Imin gimana Bang Kiki? Dia protes juga ya, puisi-puisi protes ya kalau Bang Imin ya. Ya, Dia Imin, cocok gitu. ya, keras, tidak santun. Tidak santun. Hei, Anda, Bang Imin. Gimana Bang Aku Imin? tertarik sama Unboxing. itu apa namanya masalah kayak tidak konsisten tuh. Aku melihat bukan hanya Bang Willy, mungkin ada beberapa penyair pasca pandemi kayak misalnya kayak Bang Hamzah gitu loh. Puisi barunya kan juga meloncat-loncat gitu. Maksudnya kayak loncat dalam artian beda gitu dari puisi Om Pimpa Lem Gambreng, memang kontras sekali kan. Ada eh, hal-hal seperti itu kayak aku nemu apa ya, habis pandemi itu kayak ada sistem baru terbentuk di sastra Indonesia. Aku nggak tahu sih, tapi kerasa gitu kayak ketika ya mungkin kayak perang habis dunia perang kedua kan muncul filsuf eksistensi gitu. Habis pandemi mungkin muncul teman-teman yang kayak gitu cara nulis puisinya, dan aku sangat menyenangi sih, terutama ketika habis pandemi kerasa gitu loh ledakan-ledakan puisi Bang Willy ini kan. Kadang satu di santai-santai bor meledak, terus santai relax lagi, kayak gitu kan agak gimana gitu loh ya. Paling komentarku itu aja sih, tapi aku mau pengen tahu maksudnya kayak misalnya penyair yang tidak
konsisten dalam tanda kutip ya. Maksudnya dia tuh kayak Bang Willy lah, beda-beda gitu, kayak satu buku terus beda. Kayak Bang Hamzah juga kan beda-beda. Itu tuh gimana sih? Maksudnya atau tuh gaya baru atau gimana, nggak tahu lah. Nggak penting lah status quo gitu, selalu menghancurkan diri dia sendiri. Orang yang suka main-main gitu kan. Yaudah itu aja. Terima kasih. Oke, oke, oke. Nah, gimana tuh Bang Kiki? Kalau nggak salah, Afrizal tuh di titik tertentu pernah juga bilang kayak gitu, dia membunuh dirinya sendiri terus-terusan gitu. Gimana Bang Kiki menanggapi komentar Bang Emin tadi tuh? Ya sebetulnya itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya menulis puisi itu tidak selalu terhubung dengan kepribadian. Dia adalah keterampilan. Kita akan melihat dia Ya, ya. sebagai sebuah keterampilan yang terpisah dari kepribadian. Kadang-kadang terlalu dilekatkan dengan kepribadian kan puisi, sehingga seakan-akan kalau menulis puisi gini, ini bukan kamu gitu, kayak gitu. Terus nanti kalau tiga, terus yang saya yang mana ya? Kalau tiga-tiganya beda, ada 5 beda, yang saya yang mana ya gitu kan? Nah, menulis puisi itu pada tingkat yang paling dasar adalah keterampilan. Nah, keterampilan berbahasa lah, dia menjadi seni yang materialnya itu bahasa. Pertama-tama kita harus melihat itu dulu, barulah pada apa penglihatan atau tatapan berikutnya baru kita hubung-hubungkan dengan kepribadian. Jadi mungkin saja dua puisi Willy itu juga bukan kepribadiannya Willy kan, yang mana kita tahu kan. Makanya saya lebih misalnya lebih bukan soal bahwa kita harus menyingkirkan pengarang dari teks ya, tapi lebih mudah rasanya melihat teks itu, membaca teks kemudian menilai teks ketimbang menilai katakanlah konsep kepenyairan seseorang gitu kan. Karena teks itu kan jelas lebih tidak bisa berdusta ketimbang penyair. Teks itu ya udah, teks itu bunyinya begitu. Teks itu bisa kemudian kita bisa tafsir, tapi teks itu ya bunyinya begitu. Tapi penyair bisa saja kan dia buat-buat, wah siapa juga yang tahu dia benar apa enggak kan? Namanya juga gitu kan. Gitu. Bagi saya sih begitu. Malah 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 ini ya. Kalau saya sendiri sebenarnya juga kalau saya juga banyak visi-visi saya yang tidak sama dengan visi-visi saya. Cuma enggak saya siarkan aja kadang-kadang ini kan apa ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tapi menurut saya pemikiran saya begitu bahwa menulis puisi pada dasarnya itu keterampilan dan tidak harus selalu dihubung-hubungkan dengan kepribadian orang. Gitu. Itu Titan. Oke. Ya, ya kenapa gitu ya Bang Kiki ya? Kenapa sih kita nggak ngomongin craftsmanship gitu ya? Aku di kelas tuh anak-anak sekolah tuh begitu semua. Mister, ini puisi saya sedang sedih. Anjay, sedang sedih. Mister, ini puisi saya sedang main terjun payung kan gitu keren ya. Atau Mister, ini puisi saya sedang main kolam renang gitu. Kenapa sih Bang Kiki kita nggak jarang gitu pendidikan sastra kita atau bahasa Indonesia kita ngomongin craftsmanship-nya, ketampilannya gitu. Kenapa gitu ya Bang Kiki ya? Mungkin karena tradisi sosok ya. Kita cenderung Orangnya. suka sosok. Misalnya kayak pahlawan nasional, sosok-sosok kan. Tahu juga itu apa. Sosok kan. Sosok itu lebih menonjol ketimbang apa yang dia lakukan kadang-kadang. Dan kemudian efeknya adalah itu yang membuat puisi tidak seakan-akan tidak bisa dipahami gitu. Sebetulnya saya karena sering gitu ya, saya misalnya menyodorkan satu puisi ke seorang siswa SMA misalnya. Dia pas sering bilang, saya nggak ngerti gitu. Padahal dia tahu bahasa Indonesia. Sebetulnya yang dia tidak mengerti itu adalah apa maksud penyairnya. Gitu. Yang dia cari itu maksud penyairnya, makanya dia nggak ngerti. Padahal Betul, kalau saya betul. tanya, masa kamu nggak ngerti ini? Ngerti nggak? Ini kali, ngerti nggak? Tahu. Tak ada yang mencari, tahu nggak? Cinta, tahu? Tahu apanya kamu nggak ngerti? Nah, ternyata di bawah sadarnya itu yang membuat dia tidak mengerti apa maksud penyairnya ini. Ya kalau nyari maksud penyairnya ya gimana caranya ya? Apalagi Hairil Anwar udah mati kan. Kalaupun Hairil Anwar ditanya, bisa saja dia akan macam-macam, malah makin bingung juga kan. Ya, Itu ya, ya, membuat ya. karena sosok kemudian berada di depan puisi itu. Mungkin nggak tahu kita punya tradisi sosok itu. Ya kayak pahlawan nasional itulah.
Maksudnya begitu. Oke, oke, oke. Menarik. Oke, ini dari Pak Tony Lesmana. Usai membaca mencatat demam dan unboxing, pertanyaan saya sama seperti Kiki. Isi buku ketiga Willy seperti apa? Apakah akan kembali murung seperti demam, atau terus mengasah gaya unboxing, atau menyodorkan bentuk baru kemurungannya? Gimana Pak? Pak Willy udah nyiapin naskah buku ketiga ya? Mau dipinang Velodrome ya? Apa penerbit Velodrome ya? Kan, Gimana Pak Willy? sebenarnya pertanyaan itu aku nggak punya jawabannya. Itu juga apa ya, agak terhantui juga dengan pertanyaan itu. Maksudnya sejauh ini rencana dan apa yang ada sampai sekarang, sebenarnya aku punya manuskrip satu lagi. Hmm, judul sementaranya masih Kisera-Sera gitu. Sebenarnya Kisera-Sera itu adalah manuskrip yang dulunya itu satu satu manuskrip dengan unboxing. Jadi ada tiga bab sebenarnya. Dan Kisera-Sera ini secara spirit bentuk dia lebih dekat ke unboxing. Tinimbang bab kedua itu yang memang juga ada irisan dengan unboxing. Maksudnya bentuk puisinya lirik gitu. Dan nuansa lirisnya. Gitu. Saya nggak juga berpikir kalau yang Kisera-Sera ini adalah eh, ada bedanya gitu dengan itu karena satu proses gitu. Nah sampai sekarang rencana itu masih masih terpending karena saya belum bisa menjawab pertanyaan itu gitu. Karena itu jadi itu jadi pertimbangan lagi sih, kayak ya bumerang buat diri sendiri gitu. Aduh gimana ya ini kalau diterbitin, gimana ya respon pembaca. Sebenarnya saya masih masih punya ketidakpercayaan diri untuk buku yang ketiga ini bakal seperti apa gitu. Kalau menjalankan rencana yang di share itu akhirnya terbit tahun ini ya. Tapi saya pikir sebagai sebuah fase atau proses, dia juga lahir gitu, udah lahir gitu. Nah, gimana ya? Untuk sementara sih dua bentuk. Mungkin ini juga keterbatasan temuan juga ya. Sampai sejauh ini belum nemu format lain gitu. Selain dua buku yang pernah dikerjakan gitu. Ya salah satunya unboxing itu dan mencatat demam, belum nemu lagi format format yang lain gitu ya, format Wikika yang lain. Tapi pertanyaan itu mungkin bisa jadi pemicu manuskrip yang lain. Tapi sampai saat ini sih belum nemu. Gila juga memikirkan pertanyaan ini sebenarnya. Ya semoga aja jadi pertanyaan ini membuat ada dua kemungkinan. Pertanyaan ini membuat macet diriku, maksudnya proses apakah aku akan menerbitkan buku ketiga atau tidak, atau memang di luar dugaan bisa menemukan uh, bergerak gitu, jadi oh nemu sesuatu yang belum dikerjakan. Tapi sejauh ini sih nggak ada keinginan untuk atau obsesi ya, obsesi untuk harus berbeda nih buku ketiga gitu ya. Nggak naif juga sih, saya juga munafik juga, sampai sekarang belum nemu format yang teman-teman yang udah baca juga. Aku juga nggak tahu harus menggali hal apa lagi nih gitu. Dan saya pikir itu juga lumrah ya dipikirkan oleh orang penulis gitu. Pasti setelah buku terbit, pikiran itu pasti menghantui ada beban tersendiri yang dia ujuk-ujuk muncul. Gimana nih buku selanjutnya mau garap apa lagi? Ya kebanyakan kan akhirnya mencari jalan selamat, ya mungkin tema atau jalan selamatnya misalnya mengkombinasikan apa yang pernah dikerjakan. Misalnya. Sejauh ini sih belum menemukan kemungkinan lain di luar dua itu ya. Gitu Oke. sih Tan. Ya. Siap, siap, siap. Ini di kolom chat ada yang, oh ini sama yang seperti sudah jelaskan Bang Kiki tadi ya, soal kita hanya halaman belakang dari cinta dan bahasa. Ya ini sudah. Nah ini kalau kata Bu Eka nih, dan sosok bisa muncul karena di framing atau di setting. Waduh, sangat politis sekali sastra kita teman-teman.
Kalau ini penasaranku aja, kalau Bang Kiki itu gimana? Bang Kiki pakai tanda petik proses itu nggak? Apa hikayat lintar, rencana berciuman itu penangkar besar, ampenan, apa Tuhan Padi, dinding diwani. Itu gimana proses lompatan-lompatan? Ada seniman, termasuk sastrawan, musisi misalnya yang dia sangat memikirkan antara karya pertamanya dengan karya keduanya atau karya selanjutnya gitu. Benar-benar dipertimbangkan termasuk soal perbedaannya gitu. Misalnya di musik, saya suka menggunakan contoh musik ya. Misalnya Radiohead tuh, sejak The Bands itu kan lama kemudian lompat ke komputer yang sangat elektronik dan berbeda gitu. Nah, tapi ada juga yang perbedaannya itu tidak terletak pada bentuk karya itu, tetapi pada konsep albumnya. Gitu. Contohnya itu kalau di industri musik itu Green Day. Nah, Green Day itu sebenarnya dasar musiknya sama aja dari album pertama sampai album terakhir, tapi dia konsep yang kita bisa melihat perbedaan-perbedaan dari setiap albumnya, dari Dookie, dari Insomniac, dari ke American Idiot, Nimrod dan segala macam itu kita lihat. Nah, saya cenderung lebih seperti Green Day itu. Jadi saya bentuk itu sebenarnya tidak terlalu berubah, tetapi konsep kurasinya itu yang berbeda-beda. Saya lebih cenderung begitu. Misalnya dari Hikayat Lintah ke Rencana Berciuman kan puisi-puisi yang temanya bisa katakanlah cinta-cintaan gitu. Terus kemudian ke Ampenan yang kota, kemudian ke Rawi yang lebih ke dusun gitu. Tapi sebenarnya bentuknya itu nggak terlalu berbeda gitu. Saya lebih begitu gitu. Sehingga perhatiannya lebih kepada kurasi puisinya gitu ketimbang pada bentuknya yang katakanlah berbeda dari satu buku ke buku lainnya. Saya lebih begitu sih, Titan. Ya, ya. Gagasan itu berarti yang apa ya, Bang Kiki ya, penting itu ya, gagasan yang mau dihantar itu ya berarti ya. Iya, terutama pada kurasi puisinya kan. Maksudnya mungkin saya tidak tahu, tapi menurut pembacaan saya ini, karena saya tentu saja membaca banyak buku-buku puisi, kadang-kadang soal kurasi itu jarang diperhatikan ya. Kurasi, maksudnya kurasi susunan puisi dari puisi pertama sampai puisi terakhir, kira-kira ketika orang baca itu antara dia membaca satu puisi dengan keseluruhan puisi di dalam buku itu ada perbedaannya gitu. Saya percaya bahwa satu puisi itu dia bisa menjadi lebih lemah atau lebih kuat ketika dia ditaruh di dalam satu kumpulan atau dipisah. Kadang-kadang misalnya saya membaca satu puisi yang terpisah satu ya, katakanlah di koran gitu. Saya merasa kuat puisi ini gitu. Tapi begitu dia ada di buku, ya, dia bisa berkurang kekuatannya karena ada puisi-puisi yang lain yang juga punya resonansi gitu. Sehingga mungkin dia bisa saja kadang-kadang puisi yang bagus satu, yang kuat, itu nggak usah dimasukin karena nanti ngerusak yang lain gitu. Bisa saja begitu. Jadi menurut saya soal kurasi itu bagi saya ketika setiap kali saya menerbitkan buku, soal kurasi itu sangat saya perhatikan. Begitu. Oke. Itu kayak tentara lagi baris, ada yang nggak pakai baju loreng gitu ya Bang ya. Bang Kiki ya. Lah, ini tentara dari mana gitu ya. Ya. Contohnya sosok juga ya. Jalan. Iya tuh, kadang-kadang ada beberapa teman yang baca puisi saya, terus dia bilang, kamu kenapa sih makan daging anjing gitu, kucing, jerapah, kamu takut sama semua hewan katanya. Ya kan nggak semua hal yang saya suka saya tulis. Lihat anjing aja gonggong takut banget. Lihat babi di dalam truk itu, wih anjir. Tapi seru gitu kalau bikin apa, mengganggu gitu loh. Gitu guys, kira-kira guys. Ada lagi guys. Tadi Mas Daviatul Umam sudah menghidupkan kamera. Ingin memberi tanggapan, Mas?
Ya kan? Kita punya waktu 10 menit lagi. Ini di Mataram ada pengajian puisi dari Wayan Jengki nih, Bang Kiki nggak ikut nih kayaknya di. Ikut apa enggak sih? Ya saya tinggalin tadi. Tempat ikut saya tinggalin. Terus dia Oke. chat saya, mistis katanya. Saya hilang gitu. Mistis. Silakan Mas Dafiatul Umam. Ingin bertanya apa nih? Halo, oke Mas Titan, makasih ya. Yuk. Ini mungkin sedikit keluar dari perbincangan unboxing ya. Pertama, dalam ulasan puisi atau buku puisi itu saya sering menemukan argumen yang seolah-olah dibuat-buat gitu untuk mengukuhkan penilaiannya terhadap puisi atau buku puisi itu. Misalnya nih, wah puisi ini pakai kata-kata sederhana gitu, pakai kata-kata sehari-hari, tapi maksudnya nggak berambisi menggunakan kata-kata seperti yang sudah dilakukan oleh penyair-penyair sebelumnya gitu. Nggak nggak terlalu terikat kepada nggak terlalu tertarik kepada yang estetik, yang bombastis dan sebagainya. Itu gimana menurut tanggapan Mas Kiki Sulistyo atau Bang Willy Fahmi gitu? Eh, Soalnya itu terasa dibuat-buat bagi saya. Ada nih juga, misalnya contoh lain, saya pernah menemukan testimoni semacam begini. Itu ada kecacatannya katanya dalam sebuah cerpen, itu kebetulan buku cerpen ya. Ini cerpennya tidak ada keterikatan dengan pembaca, tidak membangun relasi dengan pembacanya. Tapi justru itu kekuatannya loh gitu. Ini kok bisa kekurangan dijadikan kelebihan dari penilaian tersebut gitu. Kok bisa? Terus yang kedua, eh, selain kekuatan sosiologis dari buku puisi Bang Willy ini yang telah dipaparkan oleh Mas Kiki tadi, apa sih kekuatan dari buku puisi unboxing ini dari segi sudut pandang yang lain gitu? Oke, itu saja Mas Titan. Terima kasih. Thank you, thank you. Silakan Bang Kiki. Soal komentar terhadap buku puisi ya. Ini kalau saya pribadi sih, saya nggak tahu sih yang dicontohkan Davi tadi tulisannya siapa ya. Tapi kalau saya setiap kali saya ngelihat ulasan puisi atau apa, kalau dia nggak punya penjelasan, misalnya dia sekadar menyatakan saja dan tidak membuktikannya dengan menunjukkan contoh teks puisi itu, gitu. Ya saya sih anggap itu ya ini mungkin penulisnya nggak enak aja sama penyairnya gitu kan, nggak enak mengkritik, misalnya bisa aja begitu kan, atau kawannya misalnya dipuji-puji gitu ya, itu ya ya bagi saya ketika membaca itu ya saya bisa melihatnya kalau kalau dia tidak ada penjelasan yang cukup meyakinkan ya udah gitu, berarti ini nggak dia tidak memberikan apa-apa kepada saya yang ketika membaca gitu. Itu bisa dilihat dari itulah kalau saya sih penjelasannya aja. Karena setiap kali ada penjelasan, soal apakah penjelasan itu bisa kita terima atau tidak, itu kan soal yang debat ya. Misalnya kalau tadi soal ini cerpen tidak membangun keterikatan dengan pembaca, tapi justru disitulah kekuatannya. Terus kemudian titik tidak ada penjelasan, ya itu berarti ya apa gimana menjelaskannya. Kecuali setelah itu dijelaskan kenapa dia bisa menjadi kekuatan, ketidakterikatan itu oleh si pengulas ini. Ketika dia sudah menjelaskan dan penjelasannya itu cukup argumentatif, soal kita kemudian sepakat atau tidak, ya itulah wilayah debatnya kan, atau wilayah ya setiap kali saya percaya bahwa setiap kali kita berdiskusi, setiap kita berdebat itu sebetulnya kita sedang mencari ruang kosong, bukan mencari kesamaan, memaksa-maksa menjadi sama, tapi menjadi ruang kosong untuk nanti dipikirkan kembali gitu, untuk diisi ke mungkin di diskusi-diskusi. Kemudian soal keunggulan unboxing selain sosiologisnya itu, kalau dia
memercikkan suatu bayangan dianggap sebagai kekuatan, maka di unboxing ada. Maksudnya memercikkan suatu bayangan, bagaimana ya kalau seperti yang saya bilang tadi di awal ya, bagaimana ya kalau masyarakat atau seorang penyair yang tumbuh dari suatu lingkungan tertentu gitu, dia menulis itu dengan mengelola bahasa yang ada di lingkungannya gitu. Itu gimana ya? Seandainya misalnya itu terjadi di banyak tempat gitu. Bayangannya kan kemudian mungkin saja puisi Indonesia, evolusi puisi Indonesia itu bisa lebih banyak kemungkinan variasinya gitu. Jika memercikkan bayangan itu adalah sebuah kekuatan, maka unboxing ada. Nah, itu aja. Kalau dari sisi artistika, estetikanya sih ya tidak seperti kekuatan yang dua tadi. Itu jawaban saya. Oke. Arigato gozaimasu, Bang Kiki. Gimana, Mas? Dafiatul Umam? Ada lagi kira-kira yang ingin kita diskusikan? Endorse gitu ya. Memuji. Cukup, Mas. Oke, mantap jiwa. Oke, 5 menit lagi. Mungkin bisa saya tutup ya sebagai moderator ya. Ya, jadi pertama terima kasih untuk Bang Kiki Susio yang sudah mau saya ajak. Saya pernah mengajak beliau nih waktu saya di Pera ngomongin tembakan dalam masker, tapi dia balas belum membaca tidak. Ya sudah, tidak saya paksa ya kan. Baca dulu dong gitu, tidak mungkin dong ya kan. Karena waktu itu saya mengajak semua orang, Mbak Ilda saya ajak, Mbak Bulan, apalagi yang saya ajak penting saya Mbak Ikin semua lah. Ya, terima kasih juga Pak Willy sudah mau membagikan tadi proses cover gitu ya, proses fase-fase di penyairannya gitu ya. Jarang nih Pak Willy di diskusi gini nih sekarang nih. Mungkin dulu Bapak ini di UPI penguasa ini di Bandung ini. Sekarang dia jarang muncul-muncul ini. Dia lebih banyak di Atelier Cermai, menjadi pemegang toko buku gitu, penjualan-penjualan sekarang begitu ya Pak ya. Mungkin kita bisa bertemu di lain ruang, teman-teman. Teman-teman yang baik, terima kasih sudah bergabung. Ada beberapa orang yang saya kenal dan kalau yang belum kenal, salam kenal. Jangan lupa follow Ngobrol Buku. Kami akan membahas buku-buku sastra Indonesia. Siapa tahu buku Anda yang dibahas ya kan. Itu saya kembalikan ke Bu Eka. Terima kasih. Oke, terima kasih Titan Sadewa sudah memandu diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih juga buat Bang Kiki yang sudah berkenan hadir dan berdiskusi dengan kita sangat mencerahkan ya. Juga buat Willy yang karyanya hari ini sudah kita bicarakan dan juga buat semua kawan-kawan yang sudah hadir ikut berdiskusi bersama Ngobrol Buku. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di obrolan-obrolan kita selanjutnya. Untuk minggu depan kita akan membicarakan apa Tan? Buku Rizda, bukunya Rizda. Membunuh harimau Jawa. Oke. Buru harimau. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Dadah. Bye. Terima kasih. Thank you, Will. Thank you, Bang Kiki. Terima kasih teman-teman yang udah hadir.